Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calvin Andrian dari jurusan Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Nomor BP 191107-2044 dari kelas 2A D4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS Sistem Komunikasi. Nah, langsung saja, soal yang pertama ialah prinsip kerja mikrofon dan speaker. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Mikrofon ialah tekanan udara yang dihasilkan oleh suara seseorang akan menggetarkan diafragma pada mic sehingga lilitan di antara medan magnet bergerak maju mundur dan menghasilkan energi listrik, di mana gelombang suara manusia tidak teratur. Kenapa kita lihat pada gelombang yang berwarna hitam? Nah, sedangkan speaker apabila diberi arus listrik bagaimana dihasilkan mikrofon akan mengakibatkan magnet tarik menarik atau tolak menolak dengan medan listrik dan memaksa lilitan pada magnet bergerak atau bergetar dan menggetarkan membran berbentuk kerucut sehingga dihasilkannya bunyi sebagaimana dikeluarkan sumber suara. Dapat kita lihat pada gambar speaker. Selanjutnya, karakteristik sinyal suara manusia. Suara manusia adalah varian tekanan udara yang dihasilkan oleh organ bicara. Dalam bentuk fisik, suara manusia adalah variasi tekanan udara. Suara manusia muncul karena ada getaran udara yang dikeluarkan dari mulut. Ada banyak organ yang terlibat menghasilkan sinyal suara, yaitu paru-paru, tenggorokan, laring, faring, pita suara, rongga mulut, rongga hidung, lidah, dan bibir. Dapat kita lihat pada gambar struktur terbentuknya suara pada manusia. Nah, karakteristik dari suara manusia termasuk frekuensi rendah, yaitu dari 300 sampai 3000 Hz. Sedangkan yang kedua, pada domain waktu sinyal suara memiliki amplitudo yang bervariasi dan terdiri dari beberapa jumlah frekuensi atau terdiri dari banyak sinyal. Nah, selanjutnya soal 3, pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Modulasi yaitu menggeser frekuensinya informasi dari frekuensi rendah ke tinggi atau pembawa carrier dengan mengubah satu atau lebih parameter sinyal pembawa sehingga proporsional terhadap perubahan sinyal informasi. Nah, dapat terlihat pada gambar. Alasan perlunya modulasi adalah sulitnya mengirimkan frekuensi rendah melalui antena karena frekuensi rendah mempunyai panjang gelombang yang besar sehingga memerlukan antena yang besar juga. Yang kedua, sinyal informasi mempunyai range frekuensi yang sama. Apabila sinyal tersebut dipancarkan secara bersamaan, maka sinyal informasi tidak dapat dibedakan sehingga diperlukannya modulasi untuk membedakan sinyal. Nah, selanjutnya jenis-jenis modulasi. Yang pertama ialah modulasi amplitudo.
Modulasi amplitudo ialah teknik modulasi yang mengubah parameter amplitudo dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Dapat kita lihat pada gambar. Ini sinyal informasinya, ini sinyal carrier, dan ini sinyal yang setelah dimodulasi. Nah, selanjutnya modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi, teknik modulasi yang mengubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Dapat kita lihat sinyal frekuensi dan sinyal carrier, sinyal modulator wave, dan modulator result. Nah, sedangkan modulasi fasa ialah teknik modulasi yang mengubah parameter fasa dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Selanjutnya, turunan 3 persamaan modulasi AM. Dapat kita lihat persamaan pertama, XMT sama dengan AM max dikali sin dikali 2pi FMT. Itu ialah sinyal informasi. XCT sama dengan AC max sin 2pi FCT. Itu ialah sinyal carrier. Dan XCAMT sama dengan AC max tambah XAMT sin 2pi FCT. Itu merupakan sinyal modulasi. Nah, persamaan yang kedua, persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, XCAMT sama dengan AC max tambah AM max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. XCAMT AC max tambah AM max sin 2pi FMT sin 2pi FCT dikali AC max per AC max. XCAMT AC max dikali AC max per AC max tambah AM max dikali AC max per AC max sin 2pi FMT dikali sin 2pi FCT, dan modulasinya AM max sama dengan AC, dan modulasinya sama dengan AM max per AC max. Nah, ini persamaan yang ketiga, ACAM max XCAMT sama dengan AC max tambah MAC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. XCAMT AC max 1 tambah M sin 2pi FMT sin 2pi FCT. XCAMT sama dengan AC max sin 2pi FCT M AC max 2pi FMT sin 2pi FCT. Mendapatkan persamaan akhir XCAMT sama dengan AC max sin 2pi FCT tambah M AC max per 2 dikali cos 2 pi dikali FC kurang FM dikali T dikurang MAC max per 2 dikali cos dikali 2pi dikali FC tambah FM dikali T. Spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Indeks modulasi AM ialah menunjukkan ukuran seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Besar indeks modulasi yaitu 0, kecil dari modulasi kecil sama dari 1. Nah, apabila indeks modulasi lebih dari 1, maka akan
terjadi overload atau jaringannya terganggu. Nah, selanjutnya spektrum sinyal termodulasi AM. Spektrum sinyal termodulasi AM ialah memodulasi sinyal ke bawah dengan sinyal informasi AM. Bandwidth frekuensi sinyal akan lebih besar. Nah, dapat kita lihat sinyal awalnya dan akan termodulasi menjadi lebih besar dari sinyal sebelumnya. Kita lihat sinyal frekuensinya. Nah, selanjutnya kita lihat pada spektrum AM-nya. AM max-nya ialah 1. Selanjutnya bandwidth sinyal termodulasi. Bandwidth sinyal AM ialah lebar pita frekuensi, yaitu 2 kali frekuensi sinyal informasi, sama dengan M/2 AC max. Nah, dapat kita lihat domain waktunya. Sinyal sebelum dan sesudah termodulasi dapat kita lihat sinyalnya menjadi lebih besar dari sebelumnya dan domain frekuensinya. Nah, kita lihat pada spektrum AM-nya AC max-nya itu 1 dan terdapat M/2 AC max dan M/2 AC max dengan 0,25. Bandwidth-nya 30. Selanjutnya soal nomor 6. Prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Disebut pada rangkaian penguat. Pada gambar ini modulator AM juga mempunyai 2 input, yaitu input di bawah pada basis dari transistor, sedangkan sinyal informasi masuk ke emitter dari transmitter menggunakan sebuah mikrofon. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian penguat.
Prinsip kerja pada rangkaian penguat ialah seperti pada gambar yang dapat kita lihat. Amplitudo sinyal input akan dikuatkan pada output penguat. Jadi, sinyal input dan output adalah sinyal dengan frekuensi yang sama, tetapi dengan amplitudo sudah dikuatkan. Dapat dilihat pada gambar 1. Jenis penguat pada penguatannya dipengaruhi oleh tegangan DC dan VCC pada rangkaian penguat. Prinsip yang ditunjukkan pada gambar nomor 2. Bila tegangan VCC-nya lebih besar, maka penguatnya juga semakin lebih besar. VCC ditunjukkan dengan garis merah, garis hitam, putus-putus pada gambar nomor 2. Sedangkan jika VCC-nya diperkecil, maka penguatannya juga akan berkurang dari VCC sebelumnya. Dapat kita lihat pada gambar nomor 2, pada awalnya gelombang yang semakin besar dan kembali ke awal semakin kecil. Nah, selanjutnya pada gambar nomor 3 dapat kita lihat ini juga disebut dengan ekuivalen dari rangkaian penguat, di mana VCC-nya dijumlahkan dengan tegangan informasi sehingga jumlahnya ditunjukkan pada gambar rangkaian penguat. Atau pada gambar nomor 3 dapat kita lihat. Selanjutnya demodulator AM. Demodulator AM juga disebut dengan selubung detektor seperti yang ditunjukkan oleh rangkaian penyarah setengah gelombang. Yang terdiri dari sebuah dioda, resistor, dan kapasitor. Rangkaian ini bisa kita kenal sebagai penyarah setengah gelombang. Dioda berfungsi sebagai sebuah saklar on-off, di mana apabila dibias maju, diberi tegangan positif pada anoda dan tegangan negatif pada katoda, akan berfungsi sebagai saklar tertutup. Dapat kita lihat pada gambar 1. Dan apabila dibilas balik akan berfungsi sebagai saklar terbuka. Dapat kita lihat gambar di bawahnya. Nah, selanjutnya apabila pada dioda diberikan tegangan AC, maka akan didapatkan output sebagaimana ditunjukkan pada gambar nomor 2, mana saat setengah puncak positif dioda akan dibias maju sehingga saklar tertutup, maka arus akan dilewatkan selama siklus positif saja. Dapat kita lihat dari sinyal sebelumnya positif negatif melalui rangkaiannya akan termodulasi menjadi sinyal positif saja. Begitu arus maju negatif, maka dioda akan terbuka sehingga keluaran pada outputnya hanya tegangan positif saja. Selanjutnya, apabila ditambahkan kapasitor pada ujung dioda, maka dapat dijelaskan bahwa saat arus naik ke menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup, maka arus akan mengisi kapasitor sebesar setengah input.
Saat sinyal input mencapai puncak, maka kapasitor akan mengisi sesuai dengan tegangan input. Saat mulai menuju negatif, maka dioda akan terbuka sehingga tidak ada lagi sinyal yang mengisi kapasitor. Dapat dilihat pada gambar nomor 3. Dan kapasitor akan menahan muatan sebesar tegangan yang sudah diinputkan. Tapi ada sedikit kehilangan muatan selama dioda terbuka. Saat sinyal kembali menuju puncak positifnya, maka dioda akan tertutup dan kapasitor kembali mengisi muatannya sebesar tegangan input, dan seterusnya. Output dari rangkaian ditunjukkan oleh sinyal yang berwarna merah. Ini yang kita sebut dengan penyarah setengah gelombang. Dapat kita lihat pada rangkaian nomor 3. Nah, selanjutnya modulasi AMDFC dan AMDSBSC dan AMSSB. Nah, dapat kita lihat persamaan dari XC AMDS BFCT sama dengan AC Max sin 2Pi FCT ditambah MA C Max per 2 dikali cos 2Pi dikali FC kurang M kali T dikurang MAC Max per 2 dikali cos dikali 2Pi dikali FC ditambah FM dikali T. Nah, pada persamaan pertama ini dapat kita lihat persamaan pertama ini yang garis merah ini ialah persamaan carrier. Yang ini persamaan ini dinamakan dengan lower sideband dan ini upper sideband. Nah, selanjutnya pada XCAMD SBSCT sama dengan MA C Max per 2 dikali cos dikali 2Pi dikali FC kurang FM dikali T dikurang MA C Max per 2 dikali cos dikali 2Pi dikali FC tambah FM dikali T. Nah, dari persamaan yang kedua ini kita sederhanakan menjadi dua persamaan. Nah, selanjutnya pada persamaan XCAMSSBT sama dengan min MA C Max per 2 dikali cos dikali 2Pi FC tambah FM kali T. Dapat kita sederhanakan lagi atau kita pilih antara dua persamaan yang sebelumnya, di mana AM Max sama dengan 0,5, AC Max 1, FC sama dengan 40, FM sama dengan 3, M sama dengan AM Max per AC Max. XMT sama dengan AM Max sin 2Pi FMT. Dapat kita lihat pada rangkaian di bawah ini, sinyal awalnya setelah di filter terdapat sinyal dengan satu gelombang. Jadi sinyal sebelumnya akan difilter menjadi sinyal informasi yang lebih jelas. Kita lihat pada modulasi frekuensinya yang awalnya 2 gelombang yang menjadi 1. Nah, selanjutnya cara mendapatkan sinyal AMDSBSC dan AMSSB. Pada prinsipnya, untuk mendapatkan sinyal AMDSBSC bisa didapatkan dengan memfilter komponen carrier dengan sebuah band stop.
Sedangkan untuk mendapatkan sinyal AM SSB bisa didapatkan dengan memfilter AMDS-BFC atau AMDS-BFC untuk mendapatkan salah satu dari sidebandnya. Tampilan grafis ditunjukkan pada gambar bawah ini. Dapat kita lihat perbandingan ketiga sinyal domain waktu dan domain frekuensi, sehingga bisa dipahami daya sinyal SSB jauh lebih kecil dibandingkan AMDS-BSC maupun AMDS-BFC, mengingat daya yang ditimbulkan terkait dengan amplitudo maksimum dari sinyal sebagaimana pada perhitungan daya sinyal AM. Dapat kita lihat pada modulasi waktunya dan demodulasi frekuensinya. Nah, selanjutnya cara mendapatkan AMD-SSB dengan cara sinyal AMD-SSB di blok carriernya dan didapatkan AMD-SSB, kemudian dilewatkan salah satu side bandnya dan didapatkan AM-SSB. Selanjutnya soal nomor 9, cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Nah, terdapat rangkaian atau cara mendapatkan informasi sinyal SSB. Sinyal informasi dari sinyal SSB berasal atau bisa didapatkan dari sinyal SSB mengalirkan SSB dengan sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitternya. Nah, dapat kita lihat sinyal SSB sinyal SSB-nya, sinyal carrier. Nah, ini merupakan sinyal yang setelah demodulasi. Nah, hasil dari filter sinyal dapat kita lihat pada garis atau gelombang yang berwarna merah ini adalah sinyal informasi asli, sedangkan gelombang yang berwarna biru ini adalah sinyal yang setelah demodulasi. Dapat kita lihat pada spektrum demodulasi frekuensinya, spektrum SSB, spektrum carriernya. Nah, pada saat spektrum demodulasi terdapat 3 buah sinyal informasi. Setelah difilter sinyal, spektrum informasinya terdapat hanya 1. Nah, dapat kita lihat hasil sinyal setelah demodulasi. Yang berwarna merah adalah sinyal informasi asli, sedangkan yang warna biru adalah sinyal yang setelah demodulasi. Nah, selanjutnya frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Nah, frekuensi division multiplex ialah menjumlahkan sinyal informasi. Nah, dapat kita lihat pada saat sinyal informasi berasal dari A akan ditransferkan ke si penerima B. Begitu juga dengan C akan disebarkan ke D dan E ke F dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat pada gelombang ini gelombang sinyal informasi yang pertama, sedangkan ini gelombang informasi yang kedua, dan sedangkan ini sinyal informasi yang ketiga.
Nah, pada gambar gelombang sinyal yang keempat inilah gabungan dari tiga buah sinyal informasi. Dapat kita lihat pada ini gelombang sinyal yang sekarang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, hasil multipleksnya terdapat tiga buah sinyal informasi yang berdempatan. Dapat kita lihat yang berwarna oranye, merah, dan biru. Selanjutnya, FDM menggunakan sinyal SSB. Dapat kita lihat pada rangkaian FDM SSB ini, dapat kita lihat pada rangkaian yang terdapat pada cara mendapatkan informasi. Ada sinyal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sinyal tersebut akan digabungkan dan akan dipisahkan sesuai dengan penerima. Ini dapat kita lihat pembagian dari sinyal carrier 1, carrier 2, carrier 3, dan carrier 4. Rentang dari gelombangnya ialah 100 kHz sampai 105 kHz. Sedangkan rentang gelombang dari yang informasi yang kedua sampai 110 kHz. Dan gelombang informasi yang ketiga sampai 115 kHz, yang keempat 120 kHz. Nah, dapat kita lihat pada domain waktu dari frekuensi informasi yang digabungkan 4 buah sinyal informasi. Setelah penggabungan, sinyal informasi akan dipisah menjadi 4 buah sinyal informasi yang dapat kita lihat pada sinyal yang warna biru, merah, kuning, dan hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.